warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adil, Azim, Ikram, Rizki, Ais, Fiona, Nina, Salma, Sekar, Sefira, Tiara, Estian. Ya, alhamdulillah akhirnya Estian bertemu lagi dengan saya. Sangat rindu aku Estian. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang sakit. Oke. Setelah ini saya akan menyampaikan materi tentang ini, silakan dilihat, tentang menganalisis ragam bahasa karya ilmiah. Jadi coba saya akan menanya kalian tentang pengertian karya ilmiah. Ayo, coba sampean, apa pengertian karya ilmiah? Oke, betul sekali. Karya ilmiah itu adalah suatu karya tulis sakit. Oke. Setelah ini saya akan menyampaikan materi tentang ini, silakan dilihat, tentang menganalisis ragam bahasa karya ilmiah. Jadi coba saya akan menanya kalian tentang pengertian karya ilmiah. Ayo, coba sampean, apa pengertian karya ilmiah? Oke, betul sekali. Karya ilmiah itu adalah suatu karya tulis yang berisikan apa, Bas? Karya ilmiah, kajian, penelitian atau penelitian berdasarkan fakta dan data. Betul sekali. Terus struktur karya ilmiah, apa saja struktur karya ilmiah? Sudah. Bagian awal, Ya, ada apa saja di bagian awal? judul, nama penulis, dan formulasi abstrak kata kunci. Ya, terus bagian inti. Pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan.
Oke. Terus apa lagi? bagian akhir Ada? daftar pustaka dan buku. Oke, betul. Berarti apa teman-teman struktur karya ilmiah itu ada di yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, yang ketiga bagian akhir. Ya, minimal sudah awal itu sudah bagus. Tapi yang langkah baiknya sama yang paham bagian awal itu ada apa saja? Ada judul, nama, dan afiliasi, terus terus kata kunci. Terus kalau bagian isi, bagian inti ada pendahuluan, terus teoritis, terus penelitian, terus pembahasan, simpulan dan saran. Oke, kalau bagian akhir lampiran. Oke, sekarang kita lanjut di materi ragam bahasa. Jadi di dalam karya ilmiah ragam bahasa itu ada 3. Yang pertama yaitu objektif. Apa itu objektif? Coba dibaca bareng-bareng. Objektif menurut KBBI. Oke, jadi objektif itu suatu objektif itu mengenai keadaan yang sebenarnya. Jadi harus itu tadi sama dengan fakta dan data. Berbeda dengan karya sastra ya. Karya sastra itu dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi kalau karya sastra itu bebas sifatnya. Kalau karya ilmiah itu harus berdasarkan fakta dan data. Yang kedua itu ada reproduktif. Makna informasi yang dibaca haruslah sama persis dengan makna yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini juga. Ini dalam artian karya ilmiah yang saya buat itu harus sependapat atau harus benar-benar valid informasi yang dibaca oleh pembaca. Jadi kalau karya sastra ini lagi-lagi perbandingannya dengan karya sastra. Karena kalau karya sastra itu si pembaca bebas menyampaikan pendapatnya. Jadi pendapat antara pembaca sama penulis itu nggak apa-apa berbeda. Akan tetapi kalau karya ilmiah harus sama karena karya ilmiah itu digunakan untuk sumber apa Rek? Sumber referensi. Betul. Yang terakhir ada denotatif. Nah, denotatif kalian tahu apa arti denotatif? Biasanya makna yang Sesuai dengan konsep asalnya. oke, atau makna yang betul. Kira-kira kalian ingat lawan dari makna denotatif itu apa? Betul. Berarti makna konotatif itu tentang artinya makna yang Tidak sebenarnya. betul sekali. Kalau ini di sini yang saya ambil dari jurnal itu denotatif, makna yang sesuai dengan konsep asalnya tanpa adanya penambahan makna berdasarkan perasaan atau interpretasi pembaca. Nah, denotatif itu makna yang sebenarnya, jadi tidak ada tambahan makna yang selanjutnya atau makna yang lain. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan denotatif dan konotatif. Tadi denotatif makna yang sebenarnya. Kalau konotatif tidak sebenarnya. Nah, itu langsung saya oke, dibaca yang sampingnya. Pagi hari itu matahari terbit membawa harapan baru bagi para petani yang selama ini berjuang melawan kerasnya hidup. oke, di sini siapa yang tahu highlight atau yang tersorot perbedaan antara denotatif dan makna konotatif itu ada ini. Pagi hari itu matahari terbit membawa harapan baru. Artinya apa kira-kira deh? Membawa harapan baru. Membawa Ada menuju rumah.
Saya berjalan perlahan memikul beban kehidupan yang berat demi masa depan keluarganya. Nah, mana highlightnya? Highlight. Mana? Oke, good job. Memikul beban. Apakah beban itu bisa dipikul kalau kita lihat secara kasat mata ya? Terlihat nggak beban itu dipikul? Kalimat denotatif mana yang termasuk kalimat konotatif? Di meja ini ada berapa kalimat? Banyak sekali. Ini sudah campur semua ada. Jadi nanti tugasnya, nanti setiap kelompok satu-satu maju, jadi 3 orang ke depan sini melihat ini, terus mana yang termasuk makna denotatif dan makna konotatif. Satu orang maju itu hanya boleh membawa 1 kertas. Terus nanti denotatif. Soalnya kasar itu kan langsung kasar. Ya wes, Mbak Bunga berbicara kasar. Tang. Perkataannya yang manis. Oke. Dia adalah buati suasana rapat menjadi panas karena perdebatan panas. Oke. Oke, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini